Nyonya. Ibu? Mina, festival kue bulan ini adalah ulang tahun ke-70 ayahmu. Kau bawa anak-anakmu pulang. Baik. Aku sudah tahu. Nak, kakekmu berulang tahun ke-70. Nenek khusus menelepon, menyuruh kita pulang. Kau juga harus pulang. Hah? Selamat pagi, Pak Tony. Selamat pagi, Pak Tony. Iya, baiklah, Ibu. Ketua. Baik, Ibu. Pak, Pak? Iya, baik, Bu. setelah berpisah sekian lama, akhirnya satu keluarga dapat bersatu kembali. Berhenti saja di sini, berhenti di depan pintu saja. Kalau masuk terlalu berlebihan. Nyonya, ini adalah hadiah ulang tahun yang khusus disiapkan oleh Pak Tony untuk ayah Anda. Karena ini berat, saya bantu ya, Nyonya. Nggak perlu, buka saja kotaknya. Pakai kantong plastik saja. Baik. Kalian kembalilah, aku sendiri saja. Ya, awas, jangan dekat-dekat. Pak Eko. Ayo, cepat lihat. Hah? Putri keduaku dan suaminya yang jadi pimpinan di pemerintahan sudah pulang. Iya. Ayah, Sudah pulang. semoga ayah panjang umur dan banyak rezeki. Baik. Ayah, ini hadiah untuk Anda, arak antik. Ah, kalau begitu, ayo duduk di dalam. Masuk ke dalam. Putri ketigaku dan suaminya yang buka perusahaan di kota juga pulang. Kali ini membawa mobil BMW. Ayah? Hei, kau sudah pulang. Ayah, selamat ulang tahun ya. Ayah baik kan? Baik. Ayah, selamat ulang tahun. Ini adalah Goda 1573 yang kudapatkan dari lelang. Wah, Pasti hadiahnya mewah. Yuni dan Asna menunggu kalian di dalam. Masuklah. Baik. Hebat sekali, Eko. Beberapa putrimu menikah dengan orang hebat. Kau sangat beruntung. Tentu saja. Bagaimanapun mereka adalah putri. Benar. Hei, bukankah itu putri sulungmu yang sudah bercerai? Sudah lama nggak kelihatan. Bikin malu saja. Kenapa dia juga pulang? Ayah, hari ini adalah ulang tahunmu yang ke-70. Aku mengucapkan selamat ulang tahun. Belasan tahun nggak pulang. Kau masih ingat punya ayah? Ayah, aku... Cukup. Pulang ya pulang saja. Kau cuma pulang sendiri. Ketiga cucu ayah sibuk kerja. Agak malam baru sampai. Sudah ada pekerjaan yang benar. Sibuk apa? Benar. Iya, Bahkan mobil saja nggak ada. Dia kan dari semuanya. Hanya dia yang... Sudah. Jangan diam saja di sini. Buat malu saja. Ayah, ini adalah hadiah ulang tahun yang disiapkan cucu ayah. Hadiah dari adikmu Yuni adalah arak moda. Hadiah dari Lani adik bungsumu, arak Goda 1573. Sementara kau, apa yang kau bawa? Dasar buat malu. Nanti kau bawa pulang sendiri. Mina, Ibu, ayah, putri sulung kita jarang bisa pulang. Kau jangan bertengkar dengannya ya. Ayo, Mina, ayo kita masuk. Ayo. Mina, ibu mau bilang sifat ayahmu memang keras dan kesehatannya sedang buruk. Hari ini adalah ulang tahun yang ke-70. Kau jangan bertengkar dengannya ya. Turuti saja. baik, Bu. Aku akan menuruti Ibu. Nah, selama ini kau sudah menderita. Ibu, karena ucapan Ibu ini semuanya layak. Iya, aku datang. Aku urus yang lain dulu ya. Kau lihat mereka semua di sini. Bernostalgialah saja dengan adik-adikmu, ya. Aku pergi dulu. Kau ke sana. Ya, aku datang. Mina? Yuni, Lani, sudah lama nggak bertemu. Iya, Kamina sudah datang. Yuni, Lani, kenapa kalian duduk di luar? Angin di luar sangat kencang. Duduk di dalam saja, di dalam rumah ada AC. Iya, baik. Baiklah, Ayah.
Halo, Bu, aku sudah sampai kota Jatah. baguslah. Kau hati-hati di jalan ya. Sebentar lagi berkumpul dengan Randy dan Dion. Lalu segera ke desa. Ibu sudah lama nggak pulang ke rumah kakek. Apa mereka baik pada ibu? Lumayan, bagaimanapun kami satu keluarga. Baguslah kalau begitu. Mina, arak ini dibawa oleh Lani saat datang tahun kemarin. Nanti kau berikan pada ayahmu. Bilang saja kau yang bawa. Nggak perlu, aku ada bawa arak. Anak baik, kau turuti kata ibu ya. Ayahmu ini selama hidup suka dipuji. Aku tahu. Kau berikan saja arak ini padanya. Di depan semua orang juga bisa menjaga muka. Kalian berdua juga bisa rujuk. Kau bawa saja. Ibu, Bawa saja, ibu sudah siapkan. Ambil saja. ibu salah paham. Hadiah yang kubawa khusus disiapkan oleh cucu ibu. Pasti nggak buruk. Kau sedang apa? Kau mengagetkan aku saja. Aku sedang dengar ibu bicara pada Kak Mina. Apa yang mereka bicarakan? Bukankah Kak Mina bawa arak jelek untuk hadiah ayah? Ayah pasti malu setengah mati. Aku lihat tadi ibu bawa arak kuliah yang kau bawa tahun kemarin untuk Kak Mina agar diberikan pada ayah untuk jaga gengsi. Kenapa mengambil arakku untuk menjaga gengsi? Tidak boleh, aku harus cari dia. Sudah, jangan ke sana. Dia nggak mau. Nggak mau? Kenapa? Dia bilang arak yang dia bawa disiapkan oleh putra sulungnya dengan sepenuh hati. Jauh lebih baik dari arak kuliahmu. Siapa yang nggak tahu kalau putranya adalah seorang penjual kaki lima? Bisa ada arak bagus apa? Benar juga. Arak itu kemasannya juga sudah nggak ada. Dia bisa bilang apapun. Apa kau tahu? Teknologi sekarang sudah sangat maju. Kita bisa memindai botol dengan pemindai harga khusus. Harga arak ini sudah ketahuan. Ada barang seperti ini? Aku akan bilang suamiku. Aku akan melihat bagaimana dia membuat setelah pemindai harga tiba. Benar. Kak Mina kita ini sudah belasan tahun nggak bertemu. Nggak belajar yang lain, malah belajar membual. Menurutku, kali ini harus beri dia pelajaran agar dia kapok. Benar. Ini hadiah ulang tahun dari putri sulungku. Ayo, catat. Kak, tapi ini... Nggak apa-apa, catat saja. Ayo cepat catat. Tunggu. Ibu, aku tahu ibu sejak kecil lebih sayang pada Kamina. Tapi ibu nggak bisa ambil arak yang aku dan suamiku berikan untuk menjaga muka dia. Kau bilang apa? Memangnya bukan? Bukankah ini arak yang aku dan suamiku bawa pulang untukmu? Kecilkan suaramu. Kenapa? Masih takut dikritik orang? Ibu, aku bukan ingin melawanmu. Aku nggak tahan melihat ada orang yang pulang ke rumah masih nggak rela menghabiskan uang beli hadiah. Hei, kalian sedang ribut apa? Ayah. Lani, bukankah ini arak kuliah yang kau bawa untuk kusatan baru? Kenapa dibawa keluar? Ayah, Kamina pulang dengan tangan kosong. Dia merasa malu. Jadi dia ambil arak yang aku dan suamiku berikan untuk menjaga gengsi. Apa? Di mana Mina? Di mana dia? Mina, keluar kau. Ayah? Kenapa? Coba lihat perbuatanmu. Aku kenapa? Kenapa? Masih nggak mengaku salah? Semua salahku, semua salahku. Ibu, aku sudah bilang nggak usah. Arak yang kubawa nggak lebih buruk dari itu. Putri durhaka, kau mau membuatku mati kesal. Ayah, apa yang ayah lakukan? Semua bilang aib keluarga nggak boleh disebar di depan begitu banyak orang. Tadi aku nggak mau bilang apapun, tapi kau sengaja buat aku kesal. Kenapa, Kak Mina? Sudah seperti ini, kau masih nggak tahu situasinya? Yuni, aku mau dengar. Aturan macam apa yang sudah kulanggar? Kamina, kita adalah satu keluarga. Tadinya aku sudah nggak mau bilang. Kau bersikeras buat ulah. Jangan salahkan aku nggak menghargaimu. Baik, aku juga mau dengar. Semua orang sudah tahu kau bercerai begitu lama. Seorang diri membesarkan 3 anak nggak mudah. Benar nggak? Memang nggak mudah. Dengar,
jangan munafik kalau miskin. Jangan pura-pura jadi orang kaya. Kau bilang arak yang kau bawa itu begitu mahal. Ini nggak masuk akal. Aku nggak begitu. Kau belasan tahun nggak pulang. Aku nggak salahkan. Pesta ulang tahunku yang ke-70 juga nggak kekuranganmu. Dan 3 anakku yang tidak berguna. Ayah, mereka bukan... Walaupun kau nggak beri hadiah, aku nggak salahkan. Tapi kau nggak bisa sembarangan beli arak jelek di pinggir jalan untuk jadi hadiah. Iya, benar. Apa arak di pinggir jalan ini bisa diminum? Bagaimana kalau habis diminum mati? Siapa yang tanggung jawab? Ayah, arakku ini bukan beli di pinggir jalan. Cucu sulung ayah khusus beli dari kolektor arak. Dia menghabiskan banyak uang. Berapa? Aku nggak tahu. Pura-pura lagi. Kamina, kita nggak boleh munafik. Mau pura-pura juga harus niat sedikit. Seperti kau ini juga terlalu asal-asalan. Jelek sekali. Maksudmu ini? Aku merasa kemasannya terlalu berat, jadi nggak kubawa. Cukup. Sekarang pergi saja. Anggap aku nggak punya putri sepertimu. Aku harus bilang apa agar ayah percaya? Pergi kau. Pak Theo, ayo kita masuk. Semuanya ayo duduk. Pak Theo, Anda duduk. Oh iya, terima kasih. Silakan duduk. Terima kasih. Pak Dani, ini alat pendek khusus harga arak yang Anda minta. Kalian sudah memperhitungkan hal ini. Kalau iya memangnya kenapa? Takut? Aku takut apa? Kalau nggak takut, apa kau berani bertaruh denganku? Bertaruh apa? Kalau arakmu adalah barang sampah dari pinggir jalan, kau harus berlutut dan bersujud 3 kali kepadaku dan bilang kau salah. Kau berani? Baik. Dia benar-benar berani. Coba saja. Mina, aku minta kau jangan emosi. Ibu, jangan pedulikan aku. Aku tahu yang kulakukan. Sudah di ujung tanduk, masih saja keras kepala. Tapi aku juga ada syarat. Apa syaratnya? Kalau arakku lebih baik dan lebih mahal dari hadiah ulang tahun kalian, apa yang akan kalian lakukan? Kalau arakmu memang asli, aku akan berlutut dan bersujud 3 kali padamu sambil bilang aku salah. Benar, aku juga sama. Ini memindai harga khusus label minuman keras yang berlaku secara nasional. Semua minuman keras produksi dalam negeri dengan memindai labelnya akan menampilkan harga yang sesuai. Oh, ternyata begitu. Pak Theo, kau periksa dulu. Nggak ada masalah. Pelayan, bawa hadiahnya masuk. Coba dulu botol ini. Wah, cepat sekali. Apa harga ini akurat? Tentu saja akurat. Harga toko, spesial pun gak beda. Coba lihat yang ini. Cepat sekali, Pak Aldi. Ini juga akurat. Sangat akurat. Sekarang berteknologi tinggi, nggak ada yang palsu. Jangan coba lagi, cepatlah. Kamina, apakah kau keberatan? Siapa dulu? Aku saja. Semua orang tahu kalau ayahku suka minum arak. Yang kami berikan adalah arak muda berusia 30 tahun. Ayo, pindai. Astaga, 196 juta. Yang di dalam botol ini arak atau emas? Kau nggak mengerti ini. Arak moda antik yang diminum sudah bukan arak, tapi sejarah, waktu. Jangan bilang rumit, yang diminum adalah uang. Pak Eko, Ya. Anda beruntung sekali. Aku juga bisa dibilang suka minum arak yang begitu mahal. Aku baru pertama melihatnya. Nanti kita buka dan minum bersama. Oh, enggak. Arak yang begitu mahal harus tunggu hari besar. Ini biasa saja. Lihat punyaku. Semua tahu ayah suka minum. Jadi, aku juga berikan dia arak. Arak dari Ludo. Goda 1573, alkohol 60%. Aku pernah dengar moda. Aku juga pernah dengar ludo. Tapi goda dengan kadar alkohol 60%. Apa ini? Nggak ada yang tahu, tapi terlihat sangat mahal. Ayo, pindah. $796 juta. Wah, ayo coba lihat. 796 juta? Astaga, satu botol ini seharga rumah. Bos Dani, Anda ini murah hati sekali. Sudah seharusnya.
berbakti pada orang tua. Anak baik, anak baik. Kalian adalah anak baik. Nggak seperti putriku yang nggak berguna ini. Dia pulang hanya bisa membuatku marah. Ini adalah hadiah yang disiapkan oleh putra sulungku untuk kakeknya. Begitu jelek dan tua, berani dijadikan hadiah. Sekali lihat memang gak seperti beli di pinggir jalan. Menurutku, dia ambil dari tong sampah. Hah? Ini... Mina, apa maksudmu? Kau tahu ayah sangat suka minum. Kau berikan barang seperti ini. Kau ingin jadi tertawaan seluruh desa. Benar. Kau ingin mencelakai ayah dan ibu. Mencelakai kerabat. Ini kalau di masa lalu akan dihukum cambuk dan ditenggelamkan dalam kandang babi. Benar. Ini bukan hal yang bisa selesai hanya dengan bersujud dan mengaku salah. Baik. Arak ini, kalau palsu, kalian boleh lakukan apapun padaku. Kau benar-benar gak takut mati? Kalau arak ini asli, maka kalian juga harus dicambuk dan ditenggelamkan. Cukup! Ayah, apa yang ayah lakukan? Buat malu saja. Kau pulang untuk mencabut nyawaku, kan? Kenapa ayah nggak percaya padaku? Aku percaya padamu. Lebih baik aku percaya pada anjing liar di pinggir jalan. Kau jangan salahkan dia. Semua salahku. Semua salahku. Kau sama saja dengannya. Orang yang nggak tahu terima kasih. Kau ingin membunuhku dengan dia? Aku. Cukup! Jangan pukul ibuku! Kau pergi saja. Anggap saja aku nggak punya putri sepertimu. Kalian nggak biarkan aku mengadu? Apa kalian takut padaku? Biarkan dia maju. Kalau dia ingin mati, biarkan saja dia mati dengan senang. Kalau kau mau mati, nggak akan ada yang halangi. Aku akan biarkan kalian lihat hadiah yang disiapkan putra sulungku Tony untuk kakeknya. Pantas atau tidak? Minta dihina. Lihat.